puji Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya saudara tetap dalam penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi saudara yang selalu percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Tentu kita patut bersyukur dan puji Tuhan sekali di mana kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk menerima kebenaran firman Tuhan atau renungan firman Tuhan. Tapi sebelum jauh ke dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saya rindu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami selalu merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini kami tahu karena anugerah dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah kami terus melekat kepadamu, terus setia kepadamu di hari-hari yang tidak stabil, kurang menentu di dunia ini, tetapi biarlah iman, kekristenan kami, kepercayaan kami tetap teguh di dalam Engkau, dalam kebenaran-Mu. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih di kesempatan waktu ini kami boleh lagi menerima kebenaran atau renungan firman-Mu. Biarlah firman yang sebentar kami pelajari, kami dengar, bukan sekedar pelajaran biasa-biasa saja, tetapi menjadi pewahyuan yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidup serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya urapan Allah ada dalam kehidupan kami juga hamba-Mu. Kami sambut dan belajar kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara-saudari dimanapun saudara berada. Mari sama-sama kita ingin belajar kebenaran firman Tuhan ya lewat renungan online GPDI Yogyakarta. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu jaminan. Saya selalu katakan bahwa firman Tuhan itu jaminan yang pasti, yang menjamin hidup kita, orang-orang percaya. Ya, tanpa firman Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Jadi kita harus yakin bahwa firman Tuhanlah yang menjamin hidup kita sampai saat ini. Nah saudara-saudari, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan atau renungan yang saya ingin sampaikan pada saat ini yaitu berbicara tentang memandang Tuhan atau pandang Tuhan. Ya, tema saya adalah pandang Tuhan. Pandang artinya kalau secara luas itu berbicara tentang arahan kita yang tetap atau menyelidiki segala sesuatu dengan teliti, tujuan yang pasti, yang tetap. Karena di sana kita tahu ketika kita memandang ada harapan, ada kesukaan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita. Jikalau kita memandang yang benar, pandangan kita tidak meleset, tetapi pandangan kita tepat. Tujuan kita tepat, yaitu dengan hanya memandang kepada Tuhan. Makanya saya berikan tema pandang Tuhan. Karena kalau kita memandang Tuhan, di sana terletak kehidupan yang luar biasa, yang akan memberikan kekuatan dalam iman kita untuk tetap berjalan terus bersama dengan Tuhan dalam kita melayani Tuhan. Memandang Tuhan. Nah kalau saudara boleh buka, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Allah ini di dalam Amos pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat yang kelima. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Babel. Kalau saudara perhatikan ayat ini saudara, di sini dua kali, ayat 4 bagian pertama dan ayat 6
ya firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan bahwa kita harus mencari Tuhan karena kita akan hidup. Carilah Tuhan karena kita akan hidup. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel lewat Nabi Amos. Pada saat itu ya, firman Tuhan datang kepada bangsa Israel lewat Nabi Amos, karena pada saat itu bangsa Israel berdosa di hadapan Allah. Kita tahu di sini dalam ayat yang kelima dikatakan janganlah kamu mencari Betel. Kita tahu arti Betel adalah rumah Allah. Arti Betel adalah rumah Allah. Tetapi pada saat pemerintahan Raja Yerobeam memimpin pada waktu itu, bangsa Israel terpecah pada waktu itu. Kita tahu bahwa Raja Yerobeam membuat patung anak lembu emas, ya, sehingga mereka menyembah berhala, mencegah umat-umat orang-orang pada saat itu untuk beribadah kepada Tuhan, ya, sehingga mereka menyembah berhala, yaitu anak lembu emas yang dibuat oleh Raja Yerobeam pada saat itu. Dan di sini kalau kita perhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-6, di sini Tuhan memberikan atau ada himbauan daripada Tuhan, memberikan kesempatan kepada orang-orang pada saat itu, ya, pada zaman dimana waktu itu ada Nabi Amos pada saat itu, untuk berbalik kembali lagi kepada Tuhan, karena Tuhan mengatakan bahwa ada jaminan kehidupan bagi setiap orang yang mau mencari Tuhan, mau terus mendekat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kalau seperti apa yang saya katakan tadi, ketika kita memandang Tuhan, ada jaminan di dalam kita memandang Tuhan. Pandang kepada Tuhan itu ada jaminan. Fokus kita kepada Tuhan itu ada jaminan. Seperti saya katakan, ada pengharapan di dalamnya. Nah, kalau kita memandang Tuhan, pasti saya percaya, ya, kita tahu bahwa setiap manusia kita mempunyai rasa takut. Itu pasti. Ya, itu penyakit yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Tetapi saya mau katakan kepada saudara dimanapun saudara berada saat ini, ketika saudara memandang Tuhan, pandangan hidup saudara, fokus saudara kepada Tuhan, yang pertama, hilangnya rasa takut dalam kehidupan saudara. Karena apa? Saudara menyadari bahwa ada Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Amin saudara, ada Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Sangat jelas dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Ya, di sana Tuhan itu adalah kekuatanku. Ya, kalau kita baca saja Yesaya pasal yang ke-41 itu berbicara tentang perlindungan Tuhan. Ya, Yesaya pasal 41, saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi betapa pentingnya ketika kita mempunyai hidup yang terus memandang Tuhan. Ya, ada kemenangan di balik semuanya, sehingga menghilangkan rasa takut dengan kita tahu keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam sekitar kita. Ya, pasti rasa takut itu akan ada sebagai manusia, kita pasti menimbulkan. Tetapi kalau kita terus memandang Tuhan dalam hidup kita, kita tahu Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan ada diam dalam kediaman kehidupan kita. Ya, jangan seperti kita tahu cerita dari Lot. Ya, kita tahu cerita dari Lot ketika dia bersama dengan Abraham. Lot memandang terjadi perkelahian antara gembalanya pada saat itu, dan akhirnya mereka berpisah. Dan di situ kita tahu cerita daripada Lot, dia memandang, ya, hal-hal yang secara materi mungkin sangat bagus, sangat menyenangkan keinginannya pada saat itu. Dia melihat Sodom pada saat itu, tapi saudara tahu bahwa cerita dari Lot itu penuh dengan manusia-manusia yang jahat. Ya, banyak tafsiran Alkitab berkata bahwa Lot hanya memandang dari segi materinya saja. Artinya datang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya mengingatkan kita bahwa fokus kita, hidup kita saat ini, dunia ini hanya untuk memandang Tuhan yang kita tahu akan memperoleh kehidupan yang kekal untuk selamanya. Dan yang kedua adalah ketika kita pandang kepada Tuhan, ya, kita akan mempunyai pikiran-pikiran yang positif, saudara. Itu penting, saudara. Ya, hilangnya rasa takut dalam kehidupan kita karena ada Yesus yang tinggal, dan hilangnya juga pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang menghambat
menghambat pelayanan kita, menghambat kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara kalau mempunyai pikiran negatif dalam saudara melayani Tuhan, mengiringkan Tuhan, itu sangat berbahaya dan menghancurkan, merusak hidup saudara. Ya, saudara sudah berpikir kepada seseorang seperti ini, kepada A, kepada B seperti ini, menghambat kesetiaan saudara kepada Tuhan, menghancurkan hidup saudara. Tetapi kalau kita pandang Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita dan tinggal dalam hidup kita, pikiran kita bersih, positif adanya. Ya, orang salah kita doakan, bukan menjatuhkan. Itu kan yang harus kita lakukan, yang sudah ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ketika orang hidup memandang Tuhan, hidupnya harusnya konsisten di dalam melayani Tuhan. Konsisten itu tidak berubah-ubah. Konsisten itu tetap pada jalurnya, tidak berubah-ubah, konsisten. Orang kalau sudah memandang Tuhan, hidupnya konsisten. Saya ingin melayani Tuhan dengan segenap hati saya, dengan segenap hidup saya. Dan saya percaya kalau kita konsisten dalam hidup kita melayani Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan yang kekal itu akan terjadi dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Jangan pandang manusia, sebab firman Tuhan mengatakan manusia mengecewakan. Pandang saja Tuhan. Firman Tuhan yang begitu sederhana tetapi memberkati kehidupan saudara. Pandang Tuhan dalam setiap aspek hidup kita selagi kita ada di dunia ini, dan kita akan melihat penyertaan Tuhan akan ada bagi setiap kita orang percaya. Puji Tuhan, renungan firman Allah saya tidak panjang lebarkan. Biarlah firman Tuhan sampai di sini dan dapat memberkati kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai orang percaya dimanapun saudara berada saat ini. Kita berdoa, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan. Kami sungguh menikmati firman-Mu yang mungkin begitu singkat tetapi mempunyai makna yang besar. Bagaimana kami diajarkan untuk kami terus memandang Engkau dalam kehidupan kami di hari-hari terakhir penuh dengan kekacauan, dunia yang tidak begitu stabil di dunia ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami hanya mau terus memandang Tuhan. Fokus hidup kami hanya kepada Tuhan. Agar kami tidak terbawa arus oleh dunia ini, tidak hanyut dan mengalami kehancuran. Tapi kami mau fokus kepada Tuhan. Pandang hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami percaya kehidupan yang kekal tersedia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat negeri ini, pemerintah ini yang kami cintai. Kiranya memberkati, menolong. Kiranya Tuhan juga menolong pandemi COVID yang masih terus berjalan ini. Engkau yang lebih mengetahui dan mengerti Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang bertindak dan Engkau yang berdaulat atas segala-galanya. Biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, yang belajar firman-Mu, menyadarkan kami untuk kami lebih lagi setia kepadamu, fokus hanya kepadamu, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya, buat kebaikan yang Kau berikan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengakhiri. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.